Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya Putri Dwi Ramadhani dengan rekan yang bekerja yang bertugas ya. Saat ini saya tengah berada di Kampung Mangga, Villa Tangerang RW 10 yang kebetulan tengah menyelenggarakan kegiatan amal donor darah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan acara amal ini, yuk ikut saya wawancara langsung bersama pihak PMI yang sedang bertugas mengambil darah-darah para pendonor nih. Langsung dulu bangun takutnya pas langsung bangun ya oleh. Selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Enak. Mas siapa maaf? Enak. Enak. Mas Enak, boleh minta waktunya buat ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang berlangsungnya acara donor darah ini nggak? Nah, Mas Enak, boleh kasih tau nggak sih tujuan diselenggarakannya acara ini tuh apa sih Mas Enak? Pertama sih emang buat nambah stok kita emang kan BMB sekarang stok darah agak menipis. Ada tapi jangka pendek, nggak ada jangka panjang. Di sini ya acara sini kan yang punya acara RW sini, kemungkinan ya acara bakso. Oh, nantinya buat kedepannya ini darah bakalan disalurkan kemana sih Mas Enak kalau boleh tahu? Nah, ini sih ke dominan dari pihak rumah sakit ini. Ada kita juga kirim nggak ke dalam lingkup Tangerang doang, keluar kota juga. Oh, targetnya kalau boleh tahu gimana Mas Enak? Berapa kantong darah yang kira-kira bakal diambil hari ini? Ini sih targetnya estimasi 75 pendonor. 75 donor. Ya, itu yang pendaftar ya, bukan yang dapat. Kalau kita bawa kantong lebih dari estimasi ya 85. Oh, 85 Ya. Itu gimana sih Mas Enak kalau boleh tahu kriteria orang yang boleh donor darah sendiri itu seperti apa sih? Boleh kasih tahu kepada penonton kita? Ini cewek cowok sama aja sih ya. Ya, minimal berat badan 45. Terus umur minimal 17 tahun. Tapi kalau pendonor yang udah tua, umur baru pertama kali 60 tahun itu belum bisa buat donor. Itu yang lebih pentingnya itu sih. Kalau yang buat medical check up-nya istirahat harus minimal 5 jam. Pola makannya dijaga, nggak daging. Pokoknya saya sama daging harus pas. Oh. Nah, Mas Enak ada tips nggak buat para penonton di rumah kalau misalkan mau donor darah sebenarnya mempersiapkan apa sih Mas Enak? Istirahat sih jatuhnya sama pola makan. Sama 3 hari sebelum mau donor jangan bebas obat. Oh, berobat. Ya. Oke Mas Enak, mungkin di masyarakat luar sana masih awam nih sebenarnya manfaat dari donor darah sendiri itu apa sih? Kan masih banyak di luar sana mungkin masih takut mendonor ya. Sebenarnya sih manfaat banyak. Ya, tapi kalau yang intinya orang biasanya sih emang buat badan enteng dan peredaran darah lancar, mengurangi kayak stroke, sama kayak pusing-pusing bisa ngurangin. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mas Enak. Mohon maaf mengganggu. Selamat bertugas. Nah, saat ini saya tengah berada bersama dengan Bapak yang tadi sudah mendonorkan darahnya. Mungkin kita bisa bincang-bincang sebentar ya Pak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Agus Ali. Nah, Bapak Agus ya. Bapak Agus boleh diceritakan nggak tadi tuh gimana Pak pas proses pengambilan darahnya? Ya, karena saya udah sering donor jadi biasa gitu ya, nggak terlalu takut atau gimana gitu. Dapat berapa kantong Pak kalau boleh tahu tadi? Satu. Oh, satu. Sekarang Itu 450. oh, satu. Waktu dulu saya donor itu 250 naik sekarang 450 terakhir. Oh, makin bernaik ya Pak? Iya, ya? iya. Ah, betul. Pak, kalau boleh tahu sebelum Bapak melakukan donor darah ini apa sih Pak yang Bapak lakukan sih di rumah? Mungkin konsumsi vitamin atau segala macam? Nah, enggak ya, biasa makan konsumsi yang seperti biasa lah, sayuran, daging, jadi untuk stamina tubuh juga. Oh, begitu. Pak, mungkin bisa dikasih tahu nih Pak keluarga RW 10 dan masyarakat di luar sana bagi yang masih takut untuk donor Pak? Sebenarnya nggak perlu ditakutkan ya kalau kita donor darah ya. Di samping kita menolong sesama, nah, otomatis tubuh kita kan terjadi pergantian darah. Gitu. Saya sarankan untuk warga RW 10 ataupun warga bangsa Indonesia yang lainnya ya, mari kita bersama-sama donor darah, menolong sesama.
Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Semoga kembali pulih dan sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Saya Putri Dwi Rahmadani bersama rekan yang bertugas, Ian. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi udah bincang-bincang sama yang bapak-bapaknya nih, sekarang kita bincang-bincang sama pendonornya ibu-ibu ya. Ya saat ini saya tengah berada bersama dengan ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Vidi. Ibu Vidi, boleh minta waktunya buat bincang-bincang sebentar? Boleh, dengan senang hati. Ibu boleh diceritakan nggak? Tadi kan ibu memberanikan diri nih untuk donor darah ya. Iya. Bisa diceritakan nggak Bu? Tadi pas awal prosesnya gimana sampai udah keluar sekarang? Awal prosesnya sih pertama takut, tapi ternyata kalau pas udah pas dicek tensinya gitu kan, dicek dulu normal atau tidak, terus HB-nya juga normal atau tidak. Kalau misalnya memang HB-nya tidak normal, tidak bisa ikut donor darah. Ini donor yang keberapa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau saya yang kedua kali. Kedua kali. Berarti itu agenda rutin ibu ya? Iya. Ibu kenapa sih akhirnya memberanikan diri buat donor darah dan menjadikan itu agenda rutin? Karena menurut saya donor darah itu sangat bermanfaat ya untuk diri kita sendiri dan terus untuk berguna untuk orang lain juga gitu, karena donor darah itu pasti sangat dibutuhkan orang lain. Mungkin ibu boleh jelaskan nggak tadi sebelum ibu melakukan donor darah ini beberapa hari sebelumnya menyiapkan apa sih Bu kalau boleh tahu? Nggak ada sih ya, pola makan yang sehat aja sih, makanan bergizi, banyak minum air putih, itu aja. Pas tadi selesai diambil donor darahnya, mungkin apa sih yang ibu rasakan? Nggak ada rasa apa-apa sih, biasa aja. Udah biasa ya Bu ya. Oke, ibu boleh dikasih pesan dan kesan nggak Bu kepada masyarakat di RW 10 yang masih takut nih buat mendonorkan darah? Berapa yang gagal? Oke, jangan pernah takut untuk mendonorkan darah kita, karena satu tetes darah itu sangat dibutuhkan orang lain bagi yang membutuhkan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Putri Dwi Rahmadani dengan rekan saya bertugas, Ian. Nah, saat ini Kampung Mangga Villa Tangerang Indah RW 10 tengah mengadakan kegiatan amal nih, namanya donor darah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan acara ini, saat ini saya tengah bersama dengan Pak Yadi Wijaya sekaligus Pak RW dari RW 10 sekaligus dengan penyelenggara acara ini. Bapak, mungkin boleh minta waktunya sebentar untuk saya wawancara? Siap. Pak, mungkin boleh dijelaskan nih tentang tujuan dari diselenggarakannya acara itu apa sih Pak? Ya, baik, dalam rangka herd immunity warga RW 10, kami di RW 10 mempunyai rundown acara. Yang pertama dalam acara vaksinasi atau vaksin warga. Alhamdulillah di mana RW 10 sudah 95% warga RW 10 sudah tervaksin. Tinggal yang penyintas COVID-19 di mana ada 265 warga yang terpapar. Tinggal itu yang belum tervaksin karena berkaitan dengan aturan 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Nah, dari situ di RW 10 ada program kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Setelah itu kita mengadakan fogging untuk mengantisipasi nyamuk DBD, dan sekarang giliran donor darah dalam rangka untuk mengetahui warga itu sehat atau tidak, dan dalam rangka menyumbang kepada pemerintah dalam hal donor darah ini. Itu maksud dan tujuan kami mengadakan donor darah adalah untuk mengecek warga supaya tetap sehat dan untuk menyumbangkan darah kepada pemerintah. Tujuannya. Mungkin Pak RW bisa dikasih tahu nggak kegiatan acara ini tuh bersama dengan menggandeng pihak-pihak yang terkait nggak sih Pak RW? Betul, sebagaimana dari awal waktu sebelum ada COVID kita sudah kerjasama dengan PMI Kota Tangerang, di mana warga 10 ingin menyumbangkan darah untuk negeri ini, dan alhamdulillah ini berkesinambungan. Hanya kemarin tersendat, seharusnya di bulan Juli diselenggarakan, akan tetapi karena lagi COVID, jadi sekarang dilaksanakan di bulan September ini, dan alhamdulillah sudah ada 101 yang pendaftar.
Mungkin dari targetnya nih Pak RW, target orang-orang pendonor tuh dari mana sih Pak RW kalau boleh tahu? Atas nama Pak Tito, silakan. Targetnya Langsung Pak ya. Langsung ke semua warga RW ruangan. 10 agar tervaksin semua. Semua warga RW 10 agar tervaksin semua, dan semua warga 10 bisa menyumbangkan setetes darahnya untuk orang lain. Jadi anak-anak taruna supaya pembelajaran dibiasakan untuk menyumbangkan darah untuk negeri ini. Mungkin Pak RW kan bisa dilihat nih antusiasnya warga RW 10 ternyata lumayan banyak nih yang mau ikut nih. Menurut Bapak sebagai Pak RW sekaligus dari penyelenggara acara ini tuh melihatnya seperti apa sih Pak? Dari awal memang saya agak pesimis ya waktu di periode yang lalu. Benar nggak sih warga kita mau ada yang mau donor, akan tetapi begitu yang pertama sudah ada 50 yang menyumbangkan darah, dan ternyata sekarang begitu yang kedua sampai ada 101 pendaftar. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan semua, karena itu semua kan tergantung dari dinas kesehatan itu sendiri gitu. Ya. Mungkin Pak RW buat kedepannya ini bakalan kegiatannya bakal terus berlanjut ya sih Pak RW kayak berkala gitu? Ya, insya Allah, dan ini kegiatan ini kami programkan Atas nama Ibu Lulu, dan gitu setiap 3 bulan sekali ada Ibu Lulu, kita mengadakan donor darah. silakan Pak langsung ke RW, ruangan. kebetulan acara ini dilangsungkan ketika lagi pandemi nih Pak RW ya. Mungkin gimana sih Pak RW Ibu cara Indah. mengatur warga agar tidak berkerumun dan gimana prokesnya sih Pak RW kalau boleh dikasih tahu? Pak Bandi, ada Pak Bandi. Kita kan masih melaksanakan prokes ya. Tentunya Pak warga Fasid. kita di RW 10 ini sudah terbiasa, sudah tidak usah dibor-bor lagi dalam hal prokes, tentunya pakai masker dan jaga jarak, dan tentunya dalam rangka kehadiran pun sudah kita atur dari awal bahwa dari siang untuk yang ada di rumah, bagi pekerja nanti sore menjelang malam. Jadi untuk prokes yakin kita laksanakan dengan baik karena warga kita sudah patuh dan taat melaksanakan prokes itu sendiri. Baik Pak RW, mungkin Pak RW bisa kasih pesan dan kesannya nih Pak RW. Kan sekarang tuh banyak nih anak muda yang malah justru takut ya Pak RW sama di donor ini. Mungkin Pak RW bisa kasih pesan dan kesannya nih bagi mereka yang masih takut untuk donor darah. Ya, gini ya, saya berangkat dari diri saya sendiri. Saya tadinya jarang nggak pernah donor, tapi begitu saya donor ternyata hasilnya untuk badan kita saja merasa enak, merasa lebih segar, lebih fresh lagi. Makanya ini yang saya kasih pengertian kepada seluruh warga RW 10 agar kita belajar untuk donor darah, sehingga darah kita bisa disumbangkan orang lain dan kita pun lebih sehat. Dan itu semua ke anak-anak Karang Taruna terutama ya, karena anak-anak taruna kan belum begitu paham tentang itu, dan kami kasih pandangan, kasih pengertian, sehingga anak Karang Taruna itu antusias sekali dalam hal untuk donor darah ini. Oke Pak RW, makasih ya Pak RW atas Ya, waktunya. sama-sama. Makasih Mbak Puput. Ya. Oke, itu aja bincang-bincang saya bersama Pak RW sekaligus penyelenggara acara donor darah ini. Saya Putri Dharmadani bersama rekan yang bertugas, Ian. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.